Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novita Dwi Lestari, kelas non reguler. Hari ini saya akan mencoba untuk mereview mata kuliah hukum pidana di pertemuan kelima dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di pertemuan kelima kali ini saya akan mencoba untuk membahas perkembangan pembahasan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejarah perkembangan RUU KUHP dimulai KUHP itu yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda dan memiliki nama WVS. WVS diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Upaya pembaharuan hukum dimulai sejak 1958 yang ditandatangani berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN. Pada tahun 1963 diselenggarakan Seminar Hukum Nasional 1 yang menghasilkan berbagai resolusi antara lain untuk merumuskan KUHP yang baru. Prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Kronologi pembahasan RUU KUHP, rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP pertama kali disampaikan ke DPR pada tahun 2012 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun belum sempat dibahas dan pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo menyampaikan kembali ke DPR serta menerbitkan Surat Presiden nomor R35-Pres-06-2015 tanggal 5 Juni 2015 yang ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif selama lebih dari 4 tahun. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah telah melakukan diskusi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga atau terkait, organisasi profesi, akademisi, praktisi, ahli, dan unsur-unsur masyarakat dalam membahas substansi dan materi yang diatur dalam RUU KUHP. Lanjutan. Pada tanggal 18 September 2019, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam pembahasan tingkat 1 untuk dibahas dalam pembahasan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan di rapat paripurna. RUU KUHP hasil pembahasan tingkat 1 terdiri dari 628 pasal yang terbagi atas 2 buku. Buku ke-1 yang mengatur mengenai aturan umum berlakunya hukum pidana di Indonesia, dan 2. Buku kedua yang mengatur mengenai tindak pidana. Lanjutan, tim pemerintah pembahasan RUU KUHP kemudian menerima masukan dari berbagai unsur masyarakat serta kementerian atau lembaga terkait beberapa substansi RUU KUHP, antara lain Kementerian Kesehatan mengenai pasal 415 dan pasal 416 tentang alat pencegahan kehamilan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai pasal 218 tentang penyerangan kehormatan atau harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengenai pasal 417 tentang perzinaan. Institute for Criminal Justice Reform mengenai pasal 2 tentang Living Law dan pasal 100 tentang pidana mati. Perkembangan saat ini RUU KUHP masuk prolegnas jangka menengah tahun 2020 sampai 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/2019-2020. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk review mata kuliah hukum pidana di pertemuan kelima. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.